Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi obrolan mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar satu cerita yang lumayan bikin kaget dari lapangan hijau nih. Bayangin aja, raksasa sekelas Manchester United harus mengakui keunggulan tim dari League Two, Grimsby Town, di putaran kedua Piala EFL atau ya Carabao Cup lah. Nah, kita mau bedah tuntas nih buat Anda, pakai bahan-bahan yang udah kita kumpulin. Ada laporan pertandingan, kutipan seru dari transkrip highlight di YouTube EFL, plus reaksi pelatih langsung dari web menu. Iya. Jadi tujuan kita ngobrol kali ini, kita mau coba pahami bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di Blundell Park itu. Momen kuncinya apa aja, terus reaksinya gimana. Biar Anda dapat gambaran lengkap tapi ya tetap nyantai gitu. Siap. Dan ini memang bukan sekedar kalah biasa ya. Ini kan tim papan atas Premier League lawan tim kasta keempat gitu. Ini langsung nunjukin kalau di piala, ya ampun, apapun bisa terjadi. Makanya, obrolan kita kali ini nggak cuma soal skor akhirnya, 2-2, terus penalti 12-11 gitu, tapi lebih ke gimana Grimsby bisa bikin United kelabakan, detail-detail kecilnya, plus pastinya ya emosi setelah laga gila inilah. Oke, kita mulai dari hasil akhirnya dulu deh, biar clear. Grimsby tahun 2, Manchester United 2 di waktu normal, terus adu penalti super panjang, Grimsby menang 12-11. Jelas ini awal musim yang, nggak banget buat Manchester United. Ada catatan menarik nih soal sejarahnya. Ternyata, ini pertama kali loh Man United main di Blundell Park, markas Grimsby. Setelah 77 tahun. Lama banget kan? Jadi kebayangkan atmosfernya pasti beda banget buat tuan rumah. Di transkrip TFL itu digambarin suasananya fervent, panas banget lah pokoknya. Sampai komentatornya bilang gentry tempat siaran itu ikut geter pas gol pertama Grimsby. Kebayang nggak tuh riuhnya? Spesial banget buat Grimsby pastinya. Wow, sampai gentry geter. Oke, kita runut nih 90 menitnya. Kalau dari sumber justru Grimsby yang bikin kejutan duluan ya. Gol oleh Fernand. Fernand dapat ruang gitu ya di kiri pertahanan United terus dimanfaatin. Langsung gemuruh itu Blundell Park. Nah, iya. Dan gol pertama ini bukan kayak gol kebetulan gitu aja. Awalnya Grimsby main agresif, rebut bola di tengah, terus langsung serang cepat. Kayaknya pertahanan United agak lengah atau telat antisipasi. Jadi ada andil permainan kolektif Grimsby juga di situ. Nah, ini dia. Nggak berhenti di situ kejutannya. Grimsby malah nambah gol lagi. Kali ini lewat Warren. Dan ini dramanya dia mantan pemain Akademi MU. Waduh, makin nyesek itu pasti. Proses golnya juga ditranskrip disebut ada blunder kiper United. Si Onana, komentator EFL sampai bilang ini kayak car crash TV atau schoolboy stuff, kesalahan dasar banget lah ya. Istilah car crash TV itu kan biasanya buat sesuatu yang jelek, tapi orang nggak bisa berhenti nonton saking anehnya ya. Sumber bilang Onana maju motong crossing, tapi timingnya nggak pas. Bolanya lepas, dimanfaatin Warren. Krusial banget itu. Kalau udah maju ya harus dapat bolanya. Apalagi yang ngegolin mantan didikan sendiri. Aduh. Sempat ada momen Grimsby nyetak gol ketiga lewat Gardner, tapi dianulir wasit, katanya handball. Tapi ini nunjukin Grimsby nggak kendor sama sekali loh. Iya, mereka terus nekan. Sumber bahkan bilang pertahanan United itu kayak at sixes and sevens. Apa tuh artinya? Agak aneh ya? At sixes and sevens itu idiom Inggris. Artinya ya kacau balau, nggak terorganisir gitu. Jadi lini belakang United itu berantakan banget ngadepin serangan Grimsby. Gampang ditembus atau salah posisi, makanya Grimsby bisa dapat beberapa peluang bahaya selain gol yang dianulir itu. Iya. Ingat ada peluang lain juga kan dari Burns kalau nggak salah. Hampir aja bikin gol ketiga. Dia sempat klaim kena tangan pemain United di kotak penalti. Tapi kayaknya sih kena bahu atau dada atas ya dari tayangan ulang. Iya, kayaknya gitu. Tapi tetap aja itu momen krusial yang bisa aja membunuh pertandingan lebih cepat buat Grimsby. Betul. Fakta bahwa Grimsby, tim League Two, bisa bikin begitu banyak masalah buat tim sekelas United itu udah cerita sendiri. Mereka benar-benar manfaatin status underdog dan dukungan penonton. Tapi ya, namanya juga tim besar, kan United nggak nyerah gitu aja. Ketinggalan 2-0, mereka mulai bangkit. Gol pertama datang dari Bryan Mbeumo. Ini gol perdana Mbeumo buat United sejak dibeli musim panas itu. Uniknya lagi, ini juga gol pertama dari semua pemain MU musim itu. Penting banget ini pasti. Gol Bemo itu nunjukin kualitas individunya sih.
Begitu ada celah dikit, langsung dihukum. Ini penting buat gumbah momentum. Tekanan jadi balik ke Grimsby, apalagi sisa waktu tinggal dikit kan? Dan bener aja kan? Tekanan United akhirnya berbuah hasil di menit-menit akhir. Siapa lagi coba kalau bukan sang kapten Harry Maguire? Dia yang nyamain jadi 2-2. Maguire lagi ya. Sumber nyebut dia savior, penyelamat. Emang sering aja muncul di saat genting gini, bikin gol penting. Pendukung Grimsby pasti lemes banget pas ini. Nah itu dia, Maguire punya naluri itu ya. Saat tim butuh gol, dia bisa tiba-tiba ada di posisi pas. Mentalitas juga. Tapi di sisi lain, jangan lupa, kiper Grimsby, Christy Pym, dia bikin beberapa penyelamatan penting loh. Termasuk gagalin peluang emas dari Šeško, sama satu lagi dari Fernandes. Tanpa Pym, mungkin beda ceritanya. Nah, itu dia. Bener banget. Bahkan setelah gol Maguire, United hampir aja comeback sempurna. Di ujung laga, Šeško dapat peluang emas lagi buat bikin 3-2, tapi gagal. Sayang banget ya. Sumber bilang itu harusnya jadi gol kemenangan, tapi ya akhirnya skor 2-2 bertahan. Lanjut deh drama berikutnya. Kegagalan Šeško itu memastikan drama nggak berhenti. Lanjut ke adu penalti. Buat United, mungkin anti klimaks ya setelah susah payah ngejar. Tapi buat Grimsby, ini kesempatan kedua bikin sejarah. Dan masuklah kita ke adu penalti yang, ampun deh, ini panjang banget. Skor akhirnya 12-11 buat Grimsby. Gila, banyak banget yang nendang. Dari transkrip IFL, kita tahu beberapa yang sukses kayak Fernandes, Mason Mount, McTominay dari United. Dari Grimsby ada Santon, Delft. Adu penalti sepanjang itu benar-benar nguras mental, fisik, semuanya lah. Tiap tendangan bebannya makin berat. Kayaknya lebih tegang nonton ini daripada film horor ya. Bisa jadi. Tapi ada juga momen gagal yang krusial nih. Dari Grimsby, Odawir tendangannya ditepis Onana. Sempat ada harapan buat United tuh. Tapi dari United, giliran Matheus Cunha yang gagal. Tendangannya diselamatkan Pym. Dan yang paling nentuin nasib United, penendang terakhir mereka, Bryan Mbeumo yang tadi nyetak gol keren malah gagal di penalti terakhir ini. Ironis banget ya. Mbeumo dari hero jadi ya gitu deh. Tapi bukan cuma itu momen uniknya. Nah ini dia yang jarang banget. Kiper lawan kiper. Jadi kiper Grimsby, si Pym, maju jadi eksekutor. Dan gol. Mantap. Ini benar-benar nambah drama adu penalti yang udah super panjang ini. Momen kiper versus kiper itu sering jadi titik balik psikologis ya dalam adu penalti maraton kayak gini. Keberhasilan Pym dan kegagalan Onana itu kayak negasin aja. Malam itu emang harinya Grimsby. Iya benar. Saking panjangnya nih, ada pemain yang sampai harus nendang 2 kali loh. Di transkrip disebut nama Kabidia dari Grimsby. Dia maju lagi buat kedua kalinya dan gol lagi. Gila. Hebat banget mentalnya itu. Tekanan nendang 2 kali gitu, pasti luar biasa. Sumber IFL sampai bilang, ini malamnya Grimsby. Mereka berhasil menangkap ikan besar. Pas banget istilahnya. Kemenangan yang diraih dengan perjuangan total lah. Unggul, dikejar, hampir kalah, menang adu penalti. Cerita heroik buat fans Grimsby. Nah, sementara United tersingkir, tim-tim Premier League lain juga ada yang main di putaran kedua ini. Rabu itu Everton menang 2-0 lawan Mansfield, Fulham juga 2-0 lawan Bristol City, terus Brighton pesta gol 6-0 lawan Oxford. Brighton lagi ganas ya. Selasa sebelumnya, Brentford menang 2-0 lawan Bournemouth, Burnley menang 2-1 lawan Derby, Wolves menang tipis 3-2 lawan West Ham. Tapi ada juga yang senasib sama United. Leeds kalah penalti dari Sheffield Wednesday, Sunderland juga kalah penalti dari Huddersfield. Tuh kan, jelas ya, Piala Liga ini emang sering jadi kuburan buat tim besar di babak awal. Nggak cuma United, potensi kejutan selalu ada. Dan karena putaran kedua udah kelar, langsung deh undian putaran ketiga. Di sini tim-tim gede yang main di Eropa baru masuk. Kayak Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Spurs, Villa, Forest, Palace. Wah, mulai rame nih. Beberapa hasil undian yang kayaknya seru nih. Spurs lawan Doncaster. Terus ada 2 laga antar tim PL. Brentford ketemu Villa, sama Wolves lawan Everton. Ada juga Huddersfield jamu City, Liverpool lawan Southampton, Port Vale ketemu Arsenal, Lincoln jamu Chelsea, dan Newcastle ditantang Bradford. Jadwalnya sekitar pertengahan September.
dekat-dekat pekan keempat Premier League. Wah, jadwal makin padat aja itu buat tim-tim PL. Harus pinter ngatur rotasi pemain pasti. Jelas, tapi balik lagi ke cerita utama kita. Kalah mengejutkan gitu. Semua mata pasti ke kubu Man United. Gimana reaksinya? Pelatihnya Ruben Amorim diwawancara MU TV dan dia belak-belakan banget. Poin pertamanya, dia langsung minta maaf ke fans. Katanya, sorry to our fans, saya nggak punya apa-apa lagi buat dikatakan soal performa ini. Jujur banget. Sikap yang bagus dari pelatih. Ngakuin kalau timnya mengecewakan dan langsung minta maaf ke fans sebesar United itu penting. Nunjukin tanggung jawab. Amorim juga bikin pernyataan yang cukup bikin kaget tapi jujur banget. Dia bilang gini, saya tahu tim terbaik yang menang hari ini. Para pemain terbaik kalah. Karena ketika Anda adalah sebuah tim, Anda bisa memenangkan pertandingan apapun. Sepak bola hari ini benar-benar adil. Wah, ini dalam sih. Nah, ini pernyataan yang menarik banget. Amorim ngakuin secara kolektif, Grimsby main lebih bagus sebagai tim malam itu. Meskipun di atas kertas, ya pemain United lebih bagus skill individunya. Pernyataan ini kayak ngamini yang kita bahas tadi. Ingat deskripsi pertahanan United yang at sixes and sevens? Atau blundernya Onana yang schoolboy stuff? Pengakuan Amorim ini kayak konfirmasi ya, kekurangan kekompakan dan kesalahan itulah yang bikin pemain terbaik kalah dari tim terbaik. Nyambung banget sama sumber. Iya ya, bener juga nyambung banget. Amorim juga bilang penampilan timnya jauh dari harapan, apalagi kalau lihat pramusim dan laga lawan Arsenal sebelumnya. Dia negasin main buat United tiap laga itu penting, nggak peduli lawannya siapa. Dia juga bilang perasaannya soal buruknya main 90 menit itu nggak akan berubah, meskipun misalnya United menang adu penalti. Fokusnya sekarang ya laga berikutnya lawan Burnley harus bayar utang ke fans. Tekanan di klub kayak United setelah hasil begini memang nggak main-main ya. Pernyataan Amorim yang nggak cari kambing hitam dan jujur, itu bisa jadi cara dia buat bangunin timnya. Dia pasang standar tinggi. Jadi setelah kita obrolin semua ini, apa nih kesimpulan buat Anda yang dengerin? Ya ini kayak pengingat lagi lah ya, sepak bola itu penuh kejutan. Semangat juang, kerja keras tim, plus dikit keberuntungan, bisa bikin tim kecil ngalahin raksasa. Malam yang nggak bakal dirupain Grimsby, tapi mungkin malam yang pengen banget dihapus sama MU dan fansnya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda nih. Kalau kita tarik dari pengakuan Amorim tadi, tim terbaik menang walau pemain terbaik kalah. Seberapa besar sih peran kerja sama tim dan semangat juang kolektif dibanding kualitas individu bintang, terutama di atmosfer piala yang tekanannya tinggi kayak gini? Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini menurut Anda? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin bareng-bareng. Oke deh, kayaknya udah cukup ya obrolan mendalam kita kali ini. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir, semoga Anda dapat banyak cerita baru ya soal laga Kila ini. Nah, ini penting banget. Biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya soal sepak bola, jangan lupa ya buat subscribe channel YouTube Gema Supporter. Tinggal klik tombol merahnya aja. Kami juga pengen banget dengar pendapat Anda soal laga ini. Langsung aja tulis reaksi Anda, momen mana yang paling bikin kaget, atau pertanyaan apa aja di kolom komentar di bawah video ini ya. Gimana sih reaksi pertama Anda pas tahu hasilnya? Ya, ramein kolom komentarnya ya. Kalau Anda suka sama pembahasan kita hari ini, boleh dong tekan tombol like-nya biar kita makin semangat. Dan terakhir, jangan lupa share video ini ke teman-teman komunitas bola Anda, biar makin banyak yang tahu dan ikutan diskusi seru bareng kita. Sekali lagi makasih banyak, sampai ketemu di obrolan mendalam berikutnya. Dadah! Sampai jumpa.